Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frandi Suseno. Saya dari jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas kuliah Bahasa Indonesia mengenai tentang hasil karya tulis ilmiah. Di sini saya akan mulai mempresentasikan hasil tugas karya tulis ilmiah saya, yaitu tentang bahayanya mengenai gadget, yaitu judulnya gadget atau manfaat atau mudarat. Pengertian dari gadget atau bisa dibilang gawai adalah suatu perantai atau instrumen yang memiliki tujuan dan fungsi praktis secara fisik direncanakan lebih canggih dibandingkan dengan teknologi yang diciptakan sebelumnya. Di sini penggunaan gadget dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat dipungkiri manfaatnya sangat dirasakan oleh semua masyarakat di dunia. Manusia sehari-hari untuk membantu pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari. Mobilitas masyarakat saat ini sangat padat, baik dalam pekerjaan maupun dalam bidang yang lainnya, seperti pendidikan, usaha, dan lain-lain. Perkembangan gadget yang semakin pesat memang harus diwaspadai, terutama dengan munculnya istilah gadget mania atau julukan bagi pecandu gadget. Seperti yang kita ketahui, kita sedang berada dalam era globalisasi. Tentunya tidak sulit untuk menemukan para gadget mania yang sudah merajalela ke semua kalangan. Gadget memang erat dengan kehidupan sehari-hari. Gadget sekarang sudah menjadi kebutuhan yang tidak lepas dari aktivitas kita sehari-hari. Hampir semua aspek kehidupan kita seluruhnya, baik itu di kota besar, menggunakan gadget sebagai mediumnya. Contohnya seperti urusan pekerjaan, urusan kebutuhan bersosial, pesta sangat pesat. Perkembangan teknologi saat ini memacu manusia untuk terus berkembang dengan handphone atau smartphone. Menurut salah satu pakar teknologi informasi dari Institut Teknologi Bandung, ITB, Mitra Mahayana, sekitar 5/10% gadget mania atau pecandu gadget terbiasa menyentuh gadgetnya semenjak 100/200 kali dalam sehari. Jika waktu efek manusia beraktivitas 16 jam atau 960 menit sehari. Dengan demikian, orang yang bercandu gadget akan menyentuh perangkatnya itu 4, menit sekali. Wujud dan bentuk ini ialah wujud dari bentuk sinyal wifi. Jadi sinyal wifi itu bentuknya seperti gratis atau dia melayang di udara. Inilah seperti wujud dari bentuk sinyal wifi. Satu efek bagi kesehatan fisik, yaitu penglihatan kita terganggu. Tahukah kamu bahwa smartphone itu mengeluarkan sinar biru, yaitu biasanya kita bilang radiasi, yang bisa membuat penglihatan terganggu lama-lama.
kelamaan penglihatan mata kita ini kabur. Sakit kepala itu yang dicantumkan pada seperti radiasi dari HP tadi itu. Apakah kamu sering merasa sakit kepala? Dampak buruk layar biru smartphone bagi remaja membuat jam biologis kamu menjadi terganggu. Salah satunya adalah pola tidur yang tidak sehat sehingga menyebabkan sakit kepala. Apalagi jika kamu sering main game, contoh PUBG, Mobile Legends, rentan banget deh terserang sakit kepala. Soalnya selain efek mata menangkap layar dari radiasi smartphone tadi, kamu juga selalu bikin nagih untuk tetap memegang setiap kali melakukan pertandingan. Bisa sampai pagi. Jadi ini mengganggu pendengaran. Mendengarkan musik menggunakan handphone atau smartphone memang asik. Apalagi kalau di tengah keramaian atau sambil mengendarai motor agar tidak bosan. Sebenarnya itu bahaya. Tapi ingat, mendengarkan musik ini di smartphone mengganggu dengan volume tinggi bisa mengakibatkan pendengaran kita terganggu. Oke. Mengurangi daya tangkap otak. Bukan hanya mempengaruhi fisik, dampak buruk smartphone bagi remaja, anak-anak, kalangan bawah, generasi juga berakibat fatal pada otak. Meski belum ada bukti ilmiah tentang dampak radiasi smartphone terhadap otak manusia, namun smartphone bisa membuat daya nalar remaja menurun. Jadi efek bagi kehidupan sosial. Munculnya ketergantungan media gadget, baik itu gadget informasi maupun telekomunikasi, memiliki kualitas interaktif, di mana ketika manusia sudah merasa nyaman dengan gadget yang ia gunakan, ia seolah-olah menemukan dunianya sendiri dan akan merasa sulit untuk terlepas dari kenyamanan itu. Hal ini mengakibat pada hubungan dia dengan orang lain secara face to face akan menurun. Munculnya ketergantungan. Menurut psikiater AS General Block, kondisi itu harus dilihat sebagai gangguan klinis melihat makin meningkatnya jumlah orang yang mencantumkan game dan pornografi di internet daripada berbincang dengan keluarga, sahabat, teman-teman, dan cenderung untuk kurangnya interaksi terhadap lingkungan kita di sekitar atau lingkungan kita di luar. Memicu tindakan kekerasan. Perkembangan gadget ini semakin lama semakin pesat. Jaringan internet yang sekarang mudah diakses, perubahan situs yang mereka buat. Salah satu cara mendapatkan menarik perhatian yaitu dengan cara menampilkan kekejaman dan kesadisan. Biasanya tampil setiap ini banyak terdapat pada aplikasi game. Cara mengatasi bahaya gadget yaitu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah. Usaha untuk selalu memiliki kesibukan atau aktivitas yang positif di luar rumah seperti olahraga atau bermain badminton. Sadari akan bahayanya gadget. Kita harus sadari bahayanya gadget itu. Kelainan postur tubuh. Saking asiknya chatting dengan teman atau pacar, kamu pasti sering sampai bungkuk-bungkuk chatting sambil duduk menunggu sesuatu akan jika ia segera hentikan jika tidak ingin
nantinya bungkuk. Selain bungkuk, keseringan chatting di smartphone juga berisiko membuat jari kelingking bengkok loh. Nah, itu hati-hati. Ini teliti dalam memilih atau berguna atau tidak berguna. Nah, kita pilih berguna atau tidak berguna. Kalau kita berguna, kita gunakan dalam hal yang positif, yang berguna buat kita, buat diri kita sendiri. Nah, itu optimalkan kemampuan pemahaman tentang gadget untuk hal positif. Nah, terapkan peraturan dan dalam disiplin kita. Nah, oke, baiklah. Sekian dan terima kasih dari hasil presentasi saya ini mengenai bahayanya gadget, hasil dari karya ilmiah saya. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.